Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas Akuntansi Keuangan 3. Nomor induk mahasiswa 105731136218. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas ataupun menjelaskan tentang modul 1 dan modul 6. Jadi di mana pada modul pertama itu kita akan membahas tentang perencanaan, audit, dan ECQ. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait kertas kerja yang ada pada modul tersebut. Namun sebelum saya menjelaskan kertas kerja tersebut, saya akan terlebih dahulu membahas tentang hal-hal yang penting terkait dengan perencanaan pemeriksaan kita ke depannya. Jadi di sini buatlah dan lengkapilah hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pemeriksaan ini. 1. Data yang terkait dengan pemeriksaan. Pertama, pelajarilah bagian 1, instruksi umum dan persiapan. Bagian 3, berkas permanen, dan bagian 3, kertas kerja tahun lalu. Kemudian buatlah tabel kertas kerja, neraca, dan laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan berdasarkan data yang diberikan oleh klien. Selanjutnya, untuk kolom pare akan diisi setelah kita menyelesaikan pemeriksaan pada modul berikutnya. Kedua, prosedur analitis. Dewan Standar Audit atau Auditing Standard Board atau ISB menyimpulkan bahwa prosedur analitis sangat penting sehingga disyaratkan dalam setiap pemeriksaan. Hal ini dapat dilakukan pada saat awal pemeriksaan dan saat penyelesaian pemeriksaan. Pada awal pemeriksaan bertujuan untuk membantu auditor menetapkan sifat dan luas pelaksanaan audit. Sedangkan pada saat penyelesaian pemeriksaan, hal ini berguna sebagai penelaan akhir untuk menemukan salah saji atau masalah keuangan yang material dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif terakhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian buatlah kertas kerja prosedur penelaan analitis neraca dan laporan laba rugi berdasarkan data yang diberikan oleh klien dan kertas kerja tahun lalu. Kemudian nomor 3, surat perikatan. Jadi surat perikatan atau surat penugasan ini adalah dokumen yang paling penting antara klien dengan akuntan publik atau yang biasa kita sebut dengan KAP. Jadi sewaktu memeriksa kertas kerja pemeriksaan PT Peta, setelah Herman mengundurkan diri, ternyata ditemukan bahwa KAP belum mendaftarkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun 2019. KAP Edson dan rekan menginginkan agar surat perikatan sudah harus dibuat sebelum pemeriksaan lapangan selesai. Oleh karena itu, kita diminta untuk mempersiapkan surat perikatan untuk pemeriksaan tahun berjalan pada PT Peta. Kemudian buatlah surat perikatan yang baik untuk tahun 2019 ditujukan kepada Bapak Kerantum selaku Direktur Utama pada PT Peta. Jadi tanggal tersebut pada tanggal 28 Desember 2019 dan ditandatangani oleh KAP Edson dan rekan. Dan surat tersebut juga harus disetujui oleh Bapak Kerantum dengan menandatanganinya juga. Terus nomor 4, rencana pemeriksaan. Jadi buatlah rencana pemeriksaan tahun buku 2019, di mana biaya pemeriksaan adalah sebesar 70 juta rupiah. Ditambah PPN dan dipotong dengan PPh 23. Waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan adalah 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020. Jadi di sini ada pun beberapa tim auditor. Pertama partner ada Edson, kedua manajer Nada. Di sini ada senior Ahmad dan junior Lita. Baik, selanjutnya kita melangkah kepada kertas kerja pertama, yaitu kertas kerja neraca pada bagian aset. Jadi bisa kita lihat di sini pada kertas kerja neraca di bagian aset ini, di mana di sini data dan saldonya itu bisa kita lihat pada
modul 1 halaman 9. Jadi datanya bisa kita salin langsung di situ, kemudian kita input ke dalam kertas kerja tersebut. Dimana pada kolom per audit 2018, per klien 2019. Jadi di sini ada pun kolom pare. Jadi pada kolom ini belum bisa diisi karena kolom ini akan kita isi setelah kita mengerjakan modul 2, 3 dan seterusnya. Adapun di sini kolom klien PT Peta dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ahmad, indeks A2.1 periode 31 Desember 2019. Selanjutnya kertas kerja neraca pada bagian kewajiban dan ekuitas. Dapat kita lihat di sini sama seperti kertas kerja sebelumnya. Jadi pada kertas kerja ini baik itu di keterangan ataupun di kolom lainnya itu datanya bisa kita lihat dari modul 1 pada halaman 9. Jadi bisa langsung kita salin di situ, kemudian kita input ke dalam kertas kerja tersebut. Di sini juga kolom parenya belum bisa kita isi karena belum dibahas dan nanti akan diisi setelah kita mengerjakan modul 2, 3 dan seterusnya. Sini ada klien PT Peta dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ahmad, indeks A2.1 periode 31 Desember 2019. Selanjutnya kertas kerja laba rugi. Jadi pada kertas kerja laba rugi ini juga sama pada kertas kerja sebelumnya. Jadi di mana data dan saldonya ini dapat kita lihat data dan saldo pada kertas kerja laba rugi ini bisa kita lihat di halaman 10. Di situ ada keterangan dan per audit 2018 itu kita input ke sini, dan per klien kita juga input ke sini. Per kliennya itu 2019. Terus di sini juga kolom pare belum terisi dan nantinya akan kita isi setelah kita mengerjakan modul 2, 3 dan seterusnya. Klien PT Peta dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ahmad, indeks A3.1 periode 31 Desember 2019. Baik, kita melangkah pada kertas kerja prosedur dan penilaian analitis neraca pada bagian aset. Jadi pada kertas kerja ini data ataupun saldonya itu juga bisa kita lihat pada halaman 9, kemudian kita salin ataupun input ke dalam kertas kerja ini. Jadi bisa kita lihat pada kolom naik turun, di mana pada kolom tersebut di sini apabila kita membandingkan saldo dari per klien 2019 dengan saldo per audit itu mengalami penurunan, maka akan kita catat pada kolom naik turun itu dengan memberi tanda kurung. Itu artinya saldo tersebut mengalami penurunan. Dan adapun di sini kolom persentasenya itu dapat kita ketahui dengan membandingkan saldo neraca baik itu naik maupun turun, yaitu dibagikan pada kolom per audit kemudian dikali dengan 100%. Contoh pada kas dan setara kas itu di sini saldonya yang mengalami penurunan itu di sini ada nominalnya 19.024.575 rupiah dibagi dengan 486.945.350 rupiah dikali 100%, jadi hasilnya itu adalah min 0,04%. Sini ada klien PT Peta dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ahmad, dan indeks ARP 1.1 periode 31 Desember 2019. Lanjut pada kertas kerja selanjutnya, yaitu kertas kerja prosedur penilaian analitis neraca pada bagian kewajiban dan ekuitas. Jadi ini juga sama seperti kertas kerja sebelumnya, di mana data dan saldonya itu dapat kita lihat pada halaman 9, kemudian bisa kita salin dari situ.
terus diinput masuk ke dalam kertas kerja ini. Untuk penjelasan pada kolom naik turunnya itu sama seperti sebelumnya. Jadi ketika kita membandingkan antara saldo per klien dengan per audit dan itu mengalami penurunan, maka akan kita catat pada kolom naik turun dengan memberikan tanda kurung apabila mengalami penurunan. Dan begitupun persentasenya seperti tadi, misalkan di sini hutan dagang, di sini nercanya itu 133.759.006 rupiah dibagi dengan per audit 2018 yaitu 421.259.006 rupiah dikali dengan 100%, jadi hasil persentasenya itu ya min 0,32 seperti itu. Kemudian kertas kerja prosedur penalaan analitis laba rugi. Jadi ini juga sama pada kertas kerja sebelumnya, di mana data ataupun saldo yang ada pada kertas kerja ini dapat kita lihat pada halaman 10. Di situ kita salin, kemudian kita input ke dalam kertas kerja ini. Jadi adapun di sini kolom naik turunnya, di mana ada total dan persentasenya di sini sama seperti kertas kerja sebelumnya. Di sini kita membandingkan antara per klien dan per audit itu ketika mengalami penurunan, ya kita catat pada kolom naik turun itu dengan memberikan tanda kurung apabila mengalami penurunan saldo. Dan begitu persentasenya kita bandingkan dengan atau contoh begini, beban kita lihat pada penjualan, di mana di sini neracanya itu 240.738.850 rupiah. Itu kita bagikan dengan per audit 2018 yaitu 5.721.597.850 rupiah dikali dengan 100%, jadi hasil persentasenya yaitu min 0,04%. Klien PT Peta dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Ahmad, indeks ARP 1.3 periode 31 Desember 2019. Jadi tidak lupa pula kita mulai dari kertas kerja awal itu kita melihat simbol di sini, itu simbol yang berbentuk V terbalik, itu artinya penjumlahan ataupun pengurangan secara vertikal, yang dimana kita letakkan di bawah angka dari total angka. Selanjutnya kita lanjut pada proposal, di mana di sini ada contoh proposal nomor 007-1-KA-2019. Hal ataupun perihal audit proposal. Kepala yang terhormat, pemegang saham komisaris dan direksi PT Peta Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. Jadi datanya ini dapat kita lihat pada halaman 13 di sejarah dan latar belakang perusahaan. Oke, baik, saya bacakan dulu isi proposalnya. Sehubungan dengan rencana penunjukan akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan dari PT Peta tahun buku 2019. Jadi tahun 2019 ini juga kita ambil dari halaman 13. Bersama ini kami sampaikan proposal audit untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi dari Bapak. 1. Kami akan memeriksa laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku 2019. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan. Satu, kami akan memeriksa laporan keuangan PT Peta untuk tahun buku 2019. Ini juga tahunnya kita lihat dari halaman 13. Pemeriksaan tersebut akan kami lakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan mencakup evaluasi terhadap pengendalian intern.
tes terhadap catatan pembukuan beserta bukti pendukungnya, dan prosedur audit lainnya yang kami pandang perlu, seperti observasi atas stock of name, konfirmasi hutang, piutang, pemeriksaan notulen rapat, kontrak-kontrak, dan lain-lain. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun oleh manajer. Pemeriksaan kami bukan tujuan untuk mencari adanya kecurangan-kecurangan ataupun fraud. Tetapi seandainya kami menemukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian manajer, kami akan memberitahukannya kepada manajer. 2. Agar pemeriksaan kami dapat berjalan lancar, kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh manajemen dan staf perusahaan, dan kami mengharapkan agar perusahaan menyiapkan neraca saldo serta perincian-perincian yang diperlukan. Selain itu, sebelum laporan audit diserahkan, kami meminta supaya direksi bersedia menandatangani surat pernyataan langganan seperti yang dinyatakan dalam standar akuntansi standar profesional akuntan publik. 3. Audit fee. Untuk tugas-tugas tersebut di atas, kami ajukan sebesar 70 juta rupiah. Jadi datanya ini kita lihat dari soal. Saya lanjut. Ditambah PPN 10% yang akan kami tagih sebagai berikut. 30% pada saat proposal disetujui, 50% pada saat penyerahan konsep laporan audit, 20% pada saat penyerahan final laporan audit. PPh 23 sebesar 2% bisa dipotong dari jumlah fee tersebut. Lanjut, seandainya usulan kami bisa disetujui, mohon agar salinan surat ini ditandatangani dan dikembalikan kepada kami. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kantor kami, dan semoga kita dapat membina kerjasama yang baik. Disetujui oleh PT Peta. Sini yang bertanda tangan adalah Bapak Rantun selaku Direktur Utama PT Peta, dan di sini ada kantor akuntan publik atau KAP. Ada Edson dan rekan yang bertanda tangan sebagai tim auditor nantinya. Jadi itulah contoh proposal audit sebelum melakukan proses audit. Kemudian nomor 6, di sini ada rencana pemeriksaan 1 umum. Jadi PTP tadi didirikan berdasarkan akte notaris James. Akte pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat nomor C2-11-462 tanggal 28 April 1984. Juga telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor 32 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 1001 tanggal 18 Mei 1984. Maksud dan tujuan perusahaan bergerak di bidang jual beli barang mebel khususnya spring bed. Alamat perusahaan PT Peta berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta. Jadi dapat dilihat dari huruf yang diberikan warna merah itu, datanya kita ambil dari sejarah dan latar belakang perusahaan pada halaman 13. Lanjut, nomor 2 yaitu susunan pengurus. Di sini Presiden Komisaris Ibu Intan, Komisaris-Komisaris ada Ibu Tati, Bapak Emil, dan Direktur Bapak Rantung. Jadi ini juga datanya kita bisa lihat pada halaman 13 di sejarah dan latar belakang perusahaan. Dan lanjut nomor 3, modal dasar perusahaan berjumlah 1 miliar yang terbagi atas 100.000 lembar saham bisa dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 100.000 lembar saham 1 miliar rupiah dengan komposisi Ibu Tati 30.000 lembar saham, Bapak Emil 30.000 lembar saham, dan PT Surya 40 lembar saham. Jadi ini juga datanya bisa kita lihat pada sejarah dan latar belakang perusahaan di halaman 13.
Kemudian nomor 4, kebijakan akuntansi. Di bagian A, penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung. Bagian B, piutang usaha. Perusahaan tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, tetapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi piutang yang benar-benar tak tertagih. C, persediaan. Persediaan dibukukan berdasarkan harga perolehannya. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode FIFO. Bagian D, pernyataan dalam bentuk saham. Di penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai kurang dari 20% dibukukan berdasarkan metode biaya, sedangkan penyertaan dalam bentuk saham yang mencapai 20% atau lebih dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Di bagian E, aset tetap. Aset tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap. Taksiran umur ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut. Bangunan dan prasarana 20 tahun, kendaraan bermotor 10 tahun, peralatan kantor dan toko 5 tahun. F, pengakuan pendapatan. Pendapatan dari penjualan diakui pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pembeli. G, transaksi dan penyebaran mata uang asing. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Saldo aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing per tanggal neraca dijabarkan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada perhitungan laba rugi tahun berjalan. H, transaksi pajak penghasilan. Transaksi pajak penghasilan ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dari tahun yang bersangkutan. Bagian I, tahun buku. Tahun buku perusahaan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nomor 10, jasa akuntan. Pemeriksaan umum atas laporan keuangan untuk dapat memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun 11, biaya pemeriksaan. Jadi biaya pemeriksaan ini sebesar 70 juta rupiah. Ditambah PPN dikurangi PPh 23. Jadi data dari biaya pemeriksaan ini dapat kita lihat pada soal. Kemudian nomor 12, pemeriksaan lapangan dimulai ataupun selesai. Jadi pemeriksaan lapangan itu dimulai 31 Desember 2019 sampai dengan 6 Maret 2020. Pemeriksaan stok fisik atau kas dimulai 31 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020. Evaluasi internal kontrol dimulai 15 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020. Penyerahan laporan akuntan 25 Maret 2020. Pelaksanaan stock of name itu Ita, Ahmad, Rinto, Handi, dan Karsono. Jadi itulah tadi penjelasan ataupun pembahasan terkait pada modul 1. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul 6, yaitu siklus perolehan dan pembayaran investasi. Jadi sebelum kita melakukan investasi itu ada beberapa alasan kenapa kita melakukan pemeriksaan untuk pembayaran investasi dan siklus perolehannya. Bisa dilihat pada tujuan dilakukannya audit. Itu pertama, untuk membuktikan saldo investasi. Membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca benar-benar ada dan merupakan milik perseroan. Jadi untuk membuktikan saldo investasi ini, jadi ketika kita berinvestasi itu harus betul-betul memang miliknya perusahaan. Terus selanjutnya, untuk menentukan bahwa penelitian investasi telah sesuai dengan standar akuntan keuangan atau valuation,
Terus ketiga, investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Jadi ada pengungkapan apakah penelitian yang dilakukan tertera atau tidak di dalam laporan keuangan. Jadi otomatis angkanya itu betul-betul memang ada buktinya. Dan yang keempat itu ada investasi setelah dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat ataupun akurasi and classification. Jadi contohnya ketika kita menginvestasikan uang pada pihak A dan kita langsung menjurnal investasi bertambah dan kas berkurang, jadi betul tidaknya investasi itu ditujukan pada pihak yang bersangkutan harus mempunyai bukti. Seperti perjanjian kerjasama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Jadi maksudnya itu dapat membuktikan bahwa pihak A ini melakukan investasi kepada pihak satu. Jadi ada bukti dokumen yang valid sehingga ini dikategorikan investasi yang akurat. Kemudian langsung saja di sini ada contoh kasus, Saudari Esther memberikan rincian buku sebesar investasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Sini tanggal 1 Januari 2019 saldo awalnya itu Rp257.500.000. Kemudian pada tanggal 2 November 2019 ada pembelian di pos debit sebesar Rp86.250.000. Jadi saldonya Rp343.750.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2019 saldo akhirnya itu Rp343.750.000. Berdasarkan rincian tersebut, Anda mengajukan pertanyaan kepada Pak Denny dan mendapatkan penjelasan dari beliau. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. 10.000 lembar saham PT Domba Kecil, nominal Rp10.000 per lembar, atau dibeli tanggal 9 Juni 2009 dengan kepemilikan 10%. Terus 20.000 lembar saham PT Domba Putih, nominal Rp5.000 per lembar, atau dibeli tanggal 11 Oktober 2009 dengan kepemilikan 20%. Jadi saldonya itu totalnya Rp257.500.000. Kemudian mendapat informasi dari perusahaan investasi yang berkaitan dengan rencana pemekaran PT Domba Kecil pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menaikkan harga saham pada tanggal 1 November 2019. Bapak Rantum memutuskan membeli lagi 5.000 lembar saham atau 5% pada PT Domba Kecil dari bursa dengan harga Rp87 juta, termasuk beban broker sebesar Rp1.500.000. Jadi saudara Esther mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Di pos debit ada saldonya itu Rp86.250.000, dan beban lain-lain di pos debit Rp750.000, dan Bambini pada pos kredit Rp87 juta. Di mana soal pertama ini, di mana pada contoh kasus ini saudari Esther ini mencatat investasi hanya Rp86.250.000 dan beban lain-lain Rp750.000. Padahal seharusnya semua biaya yang menghasilkan harga saham tersebut harusnya itu diakui sebagai kategori investasi atau aktiva tetap. Jadi beban broker harusnya diakui sebagai investasi dan seharusnya investasi itu dicatat sebesar Rp87 juta. Jadi beban lain-lain tersebut salah tempat pencatatannya. Jadi untuk perbaikannya yaitu
dapat kita ini dia contoh perbaikannya, di mana catatan pemeriksaannya itu satu investasi pada pos debit itu 750 dan beban lain-lain pada pos kredit 750. Kemudian nomor 2 piutang lain-lain pada pos debit 75 juta rupiah dan pendapatan lain-lain ataupun dividen itu pada pos kredit sebesar 75 juta rupiah. Kemudian 3 beban lain-lain ataupun kerugian itu dicatat pada pos debit sebesar 10 juta rupiah dan investasi di pos kredit itu sebanyak 10 juta rupiah. Jadi jurnal tersebut itu dicatat pada halaman 144 dan kemudian dimasukkan pada schedule investasi pada saham pada halaman 143 pada bagian PT Domba Kecil. Oke, baik. Jadi setelah kita menginput semua investasi saham, kita masuk pada format ECQ. Jadi sini nomor 1 indeksnya itu H, nomor 2 indeksnya H, nomor 3 tidak ada, nomor 4 checklist, nomor 5 tidak ada, nomor 6 H, nomor 7 checklist, nomor 8 checklist, nomor 9 H, dan terakhir nomor 10 checklist. Baik, jadi itulah tadi pemaparan saya terkait pada modul 6. Jadi mungkin sekian penjelasan saya terkait modul 1 dan modul 6. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.